Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas ada 5 saham, di mana 5 saham ini adalah requestan dari yang sudah komen di video-video saya sebelumnya, di mana baru hari ini saya rangkum semua dan ada 5 saham yang menarik yang akan juga kita akan ulas bareng-bareng di video kali ini. Jadi untuk kalian yang ingin request di saham-saham tertentu bisa komen di video saya, dan kalau itu pun kalian bisa sebutkan di mana atau kalian minta request saham itu karena apa. Jadi apakah kalian ingin beli saham itu, ataukah kalian ingin menentukan apakah baiknya untuk saat ini saham ini masih kita hold dulu ataukah kita lepas dulu ya. Jadi untuk mencari apa istilahnya, untuk mencari jawaban ya. Jadi selama ini mungkin sudah beli saham ini dan ternyata harganya turun dan sudah minus dalam, jadi nggak ngerti tindakan apa yang harus dijual, atau kalau mau dijual harga sudah turun banyak tapi kalau mau di hold terus ternyata harganya lanjut turun terus. Jadi kalian bisa diskusi di kolom komentar, juga bisa kalian sertakan di mana di titik kalian belinya ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru aja trading ke dunia saham, kalian bisa klik di bagian playlist di sini. Dan kemudian kalian bisa pilih materi trading saham di sini ya. Di sini bisa kalian putar semua. Di sini sudah saya rangkum bagaimana cara menarik garis support resisten, bagaimana cara menghitung risk reward, dan bagaimana cara mengatur money management agar portofolio kita tetap sehat ya. Oke, lanjut aja. Untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham SIKO ya. Jadi sini ada permintaan dari saham SIKO, dimana saham SIKO ini bisa dibilang saham yang baru aja IPO ya kemarin, dan ternyata dia lanjut turun terus. Dan kemudian di sini di tanggal 26 April dia ada perlawanan ya, dimana dia naik sekitar bisa bilang arah ya, dibilang arah. Dan kemudian di sini dia langsung langsung opennya di harga, di sini kan dia closingnya di harga 180, dan kemudian dia opennya di sini di harga 240, berarti ngegap cukup banyak ya. Dan kemudian dia kembali lanjut turun sehingga minusnya cuma 6,67%. Oke, dan sini kemarin ada yang nanya dia nyangkut di harga 161, berarti 161 ini di sini ya. Di harga 161 itu di sini. Di mana sini itu bisa dilihat di sini. Kalau secara polanya sendiri saya nggak bisa nganalisis untuk saham yang bisa dibilang belum ada polanya seperti ini ya, dimana saya kan selama ini untuk menganalisis secara teknikalnya. Jadi sini saya belum bisa menyimpulkan untuk ada bagusnya dia jual atau hold dulu. Tapi kalau bisa kita lihat di sini adalah area pantulannya, di mana ini adalah pantulan sebelumnya ketika dia turun dan kemudian dia kembali naik lagi menguat di area sini, di mana batas atasnya adalah di harga 134 dan batas bawahnya ada di harga 128. Nah, jadi menurut saya kalau selagi dia masih berada di atas area sini berarti kita masih aman ya, masih aman. Tetapi kalau kita lihat sendiri ternyata kalau seumpama dia nanti akhirnya ngejebol harga 128 ini, kalau kita beli di harga 161 ya, di harga 161 dan kita harus cut loss ketika dia ngejebol harga 128, kita harus merelakan sekitar 22% dari modal yang kita tanamkan di saham SIKO ini. Jadi itulah pentingnya kenapa saya selalu bilang kalau beli saham pastikan kita tahu di mana area support resistennya, apakah dia masih jauh dari area supportnya ataukah dia sudah mendekati area supportnya. Jadi kalau seumpama kita harus cut loss, kita nggak jauh-jauh lagi, nggak terlalu jauh, atau persentasi cut loss kita itu nggak terlalu jauh. Jadi seperti ini kan kalau beli di harga 161, di mana supportnya sendiri ada di harga 134 ya. Jadi ini kan masih sangat jauh. Jadi kenapa kita memutuskan untuk beli di harga 161? Harusnya kita tunggu aja dia kembali ke area-area sebelumnya ketika dia ketika dia apa istilahnya ya, turun dan kemudian dia ada candle pantulan seperti ini, kita baru bisa nebeng ya ketika dia sudah mendekati area-area supportnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi pilihannya adalah kalau secara teknikalnya ini ya, secara teknikalnya untuk saham SIKO ini bisa bisa keluar sekarang untuk lebih amannya lagi. Kalau keluar sekarang misal di harga 161 dan sekarang closingnya di harga 157, itu minus kita masih di bawah 5% ya. Jadi mending kabur aja dari saham SIKO ini dulu, dimana dia secara polanya sendiri belum terbentuk jelas ya, dimana di sini masih akan ada pembentukan pola atau melalui proses yang sangat panjang dulu untuk terbentuknya pola-pola, dimana area support dan area resisten yang validnya. Jadi masih ada pergerakan yang bisa dibilang masih akan digocek bandar ya di sini untuk saham SIKO ini. Jadi selagi masih minus kita masih di bawah 5%, jadi ada baiknya keluar dulu dan kita cari saham-saham yang lebih menarik atau yang sudah jelas ya polanya, seperti saham-saham LQ45 dan saham-saham Kompas 100 yang sedang uptrend aja seperti itu. Atau bisa lihat di video-video saya ya,
saham-saham yang saya rekomendasikan untuk bisa kita masuk yang sudah terbentuk polanya jelas. Tapi kalau untuk saham Siko ini ada baiknya karena minusnya masih sedikit ya, dimana beli di harga 161 dan sekarang harganya closingnya di harga 157, mending keluar aja dulu dimana minusnya masih di bawah 5%, berarti masih aman. Tapi kalau nggak mau keluar juga ya bisa pertimbangan area sini ya, selagi dia belum ngejebol harga 128 berarti masih aman. Jadi ada, kalau dari pola sebelumnya, kalau ngikut pola sebelumnya ketika dia menyentuh harga 134 dan dia kemudian kembali mantul atau bisa dibilang langsung arah juga ada kemungkinan. Tapi kalau amannya sendiri kalau menurut saya ya bisa keluar aja dulu ya, mumpung masih tipis. Tapi kalau mama nanti dia menyentuh harga area sini dan ternyata harus ngejebol harga 128, jadi kita harus cut loss dan harus merelakan sekitar 22% dari saham Siko ini. Dan kita lihat sendiri kalau dari saham Siko ini sendiri, dari transaksi asingnya dia di tanggal 27 dan 28 kemarin nggak ada transaksi sama sekali ya dari asing, berarti udah nggak dilirik sama sekali ya dari asingnya. Dimana kalau bisa kita lihat di sini asing di tanggal 8 April dia ada akumulasi di sini, dan kemudian di tanggal 13 April di tanggal 12 April nggak ada akumulasi, dan kemudian di tanggal 13 14 April dia ada distribusi, dan kemudian 2 hari selanjutnya dia ada akumulasi, dan 3 hari dia distribusi, dan 2 hari dia akumulasi. Nah, berarti dari pola-pola sebelumnya, berarti nanti di tanggal selanjutnya mungkin di tanggal 9 Mei nanti asing akan distribusi ya, dimana dari pola sebelumnya akumulasi 2 kali, distribusi 2 kali, akumulasi 2 kali, distribusi 3 kali, dan sekarang dia sudah akumulasi 3 kali dan dia belum jualan. Berarti ada kemungkinan nanti 9 Mei nanti asing juga akan kembali jualan dan kemudian harganya mungkin akan anjlok ya. Jadi mungkin sekarang mumpung masih ada kesempatan kita jual, ya udah jual dulu aja dimana minus kita masih sedikit. Nah, nanti kalau sumpama dia harus ngejebol area sini juga, di mana di harga 128 dijebol juga, kalau kita masuk di harga 161, jadi kita harus merelakan sekitar 22,44%-nya. Nah, kalau dari Siko sendiri kemarin transaksi terakhir di tanggal 28 April kemarin itu di sini jelas ya ada distribusi dari AO yang jualan 109 juta ya, dan EP juga 86 juta. Berarti di sini polanya seperti ini. Jadi kalau sellernya sedikit dibandingkan dengan bayarnya, nah di sini berarti adalah fase distribusinya. Nah, di sini tanggal 27 kita lihat juga. Nah, di sini juga distribusi ya, 27 distribusi. Nah, 26 ini baru akumulasi ya, 26 akumulasi karena kemarin ada arah ya, tanggal 26 itu di sini di arah, dan kemudian lanjut distribusi, dan kemarin juga terakhir ditutup di tanggal 28 adalah distribusi. Jadi kalau saya simpulkan sendiri, kalau menurut saya ini ya, tapi boleh diikuti boleh enggak. Jadi kita ada baiknya keluar dulu mumpung minusnya masih kecil ya. Oke, dimana sendiri transaksi asing sendiri ada kemungkinan kalau dari pola-polanya dia sudah akumulasi, dan ada kemungkinan dia tinggal nunggu dia jualan aja. Oke, seperti itu yang untuk saham Siko. Selanjutnya kita lihat ada saham Nasi. Nah, Nasi ini kemarin ada yang request dan dia nyangkut di harga 388, berarti 388 itu di sini ya, di sini di harga 388, dan sekarang harganya saham Nasi ini sekarang menyentuh harga 262, berarti kalau kita hitung minusnya atau persentasi minusnya itu sudah lebih dari 10%, bahkan sudah 32,51%, berarti sudah kehilangan dari seperempat modalnya sendiri. Jadi kalau misalnya modalnya 1 juta berarti sudah minus sekitar 300 ribuan sendiri ya. Oke, berarti di sini sudah sangat jauh ya untuk apa istilahnya, untuk cut loss-nya. Harusnya di sini sendiri kan ketika beli di harga 388 ini kan dia di area resisten ya. Jadi tadi kembali saya ulangi lagi, di mana kita beli kita harus tahu di mana area resisten dan di mana area supportnya. Berarti beli di harga 388 ini sudah mendekati area resistennya. Berarti di sini sudah risiko untuk kembali adalah terbentuk pola distribusi atau pola rejection ya, ketika candle menyentuh area resisten dan kemudian dia akan kembali turun, dan benar aja di sini dia lanjut turun di harga 262 closingnya kemarin. Nah, berarti di sini ya kalau bisa kita simpulkan di sini kalau untuk cut loss itu mungkin udah membutuhkan tenaga yang cukup kuat ya, atau
ketulusan hati yang cukup kuat ya. Jadi kalau memang tega untuk cut loss, kita bisa keluar dulu ya dari saham nasi ini, dimana saham nasi ini bisa dibilang ini downtrendnya bisa dilihat cukup kuat ya, dimana di sini bisa kita lihat ini adalah resisten awalnya dan kemudian di sini resisten keduanya ya di sini. Oke, di sini ini higher awalnya. Nah, kemudian di sini terbentuk higher low ya. Higher low itu berarti resistennya semakin lama semakin merendah ya. Nah, di sini juga sudah menyentuh juga hampir mendekati ya di sini. Nah, berarti secara trennya sendiri saham ini kuat downtrendnya ya. Dan di sini juga kalau bisa kita lihat di sini dia semakin menjauh dari garis MA50. Berarti secara trennya kalau candle berada di bawah garis MA50 berarti dia sudah terkonfirmasi emang sedang downtrend ya di sini. Dan di sini juga dia semakin menjauh. Jadi ada kemungkinan kalau untuk saran saya di sini karena sudah mendekati area sini ya, dimana area sini adalah area resisten sebelumnya yang sudah berhasil di breakout di sini ya, dimana batas atasnya adalah di harga 260 dan batas bawahnya adalah di harga 254. Jadi kita maksimalkan aja sekalian karena nanggung. Jadi masih ada kemungkinan nanti dia di area-area sini dia akan kembali mantul ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi anggap aja nanti kita yang nyangkut di nasi ini kita bisa keluar ketika dia sudah ngejebol harga 254-nya, misal di harga 252 seperti itu, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Jadi ada kemungkinan kalau seumpama nanti dia mantul dari area sini, jadi nggak menutup kemungkinan ini adalah pola reversalnya. Jadi ada kemungkinan nanti dia akan bergerak seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa perhatikan aja di area sini, di mana area sini adalah area resisten sebelumnya yang berhasil di breakout, apakah mampu menahan pergerakan turunnya saham nasi ini atau enggak. Nah, seumpama nanti dia mantul dan selagi masih bertahan di atas harga 254, kita bisa hold terus ya, hold terus dengan harapan dia akan kembali ke harga selanjutnya di harga 574. Dan kalaupun sekarang kalau kita cut loss bisa dibilang masih nanggung karena dia sudah berada atau mendekati area supportnya. Jadi kita tunggu aja selagi dia masih berada di atas harga 254 berarti masih aman untuk kita hold. Jadi masih ada kemungkinan kita akan bisa dapat minimal BEP ataupun kita ternyata bisa balik modal atau bisa dapat profit ya kalau dia terbentuk pola reversal seperti ini. Dan dia umpama dia mantul dari area sini di harga 260 ini dan kemudian dia naik dan kemudian naik terus dan nge-breakout area resisten trend downtrendnya ini dan kemudian juga bergerak naik ke sini dan kemudian naik ke sini dan kemudian akan lanjut ke atas ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk nasi ini saya himbau kita lihat aja, kita pantau aja di area supportnya ini ya. Selagi dia belum ngejebol harga 254 kita bisa hold dulu. Tapi kalau seumpama dia sudah ngejebol harga 254 atau menyentuh harga 252 kita bisa keluar dulu ya. Jadi kemungkinan akan lanjut ke area selanjutnya di sini, dimana ini adalah area support sebelumnya di sini. Tapi kalau seumpama kita di sini kita harus cut loss juga, kita harus merelakan sekitar hampir 47% sendiri ya. Nah, jadi di sini selagi masih di bawah 40% kita masih aman ya, masih aman. Setidaknya kalau uang kita 1 juta kita investasikan di saham nasi ini, kita masih punya megang sekitar setidaknya ya masih di atas 600 ribuan ya. Nah, seperti itu ya untuk saham nasi ini. Jadi di sini harapan kita adalah terakhir adalah di area sini, dimana area sini adalah area resisten sebelumnya. Jadi selagi dia masih bertahan di area sini kita masih bisa hold terus ya. Selanjutnya ada saham MTDL. Oke, MTDL ini konteksnya kemarin ini ada si Dewa Dharmayasa ya. Cuman saya nggak tahu dia ini mau beli atau apa ya istilahnya, mau beli atau dia sudah beli saham ini. Tapi kita lihat aja, kita analisis bareng-bareng aja. Dimana kalau saham ini sendiri di sini bisa kita lihat ya, di sini adalah sebenarnya fase distribusinya, di mana sebelumnya di sini adalah fase akumulasinya. Di sini akumulasi dan kemudian harga di markup dan kemudian di sini sudah didistribusikan dan di sini harusnya dia di markdown ya, harganya dikerek turun ya. Tetapi di sini ternyata dia malah tertahan di area sini, di mana area sini kalau kita tarik ke sana apakah ada hubungannya atau enggak ya, coba kita lihat dulu. Oke, ternyata di sini ada hubungannya, di mana itu adalah area resisten sebelumnya ya. Di sini resisten dan kemudian di breakdown dan kemudian dia di breakout di sini dan di sini retest yang menjadi area retestnya. Dan benar aja di sini ternyata ketika dia turun dia tertahan di area sini, berarti ini adalah area lowernya dan kemudian di sini sudah terbentuk lower high ketika dia turun dan kemudian dia kembali mantul lagi. Berarti ini adalah indikasi lower high yang keduanya. Berarti
dia sudah menarik ya, di sini sudah menarik, dan lebih menarik lagi ternyata dia sudah berhasil breakout dari resisten trendline downtrend di sini ya, saya lingkarin merah ini, dimana itu adalah area resisten awalnya di sini, dan kemudian di sini adalah resisten keduanya, dan kemudian di sini berhasil di breakout, dan kemudian dia candle sekarang saat ini berada di atas garis MA50-nya. Dan secara tren sendiri memang saham ini sekarang masih sedang uptrend, dimana kalau bisa kita lihat kasarannya dari garis MA50 dan MA200-nya, MA50-nya berada di atas garis MA200-nya, dan saat ini lebih menarik lagi dimana candle berada di atas garis MA50-nya. Nah, berarti selanjutnya di sini tetapi dia masih tertahan di area sini ya, dimana area sini adalah area resistennya, batas atasnya adalah di harga 725 dan batas bawahnya adalah di harga 715, dan kemarin closingnya dia masih tertahan di harga 715 ya. Nah, jadi ada kemungkinan nanti saham ini kalau seumpama dia nggak berhasil nge-breakout area sini, ada kemungkinan dia kembali reject ke area sini ya, dimana dia akan membentuk lower high yang ketiga ya, kedua ya di sini. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi selagi dia nanti kalau seumpama dia reject, selagi masih membentuk lower high seperti ini, berarti dia emang polanya akan valid ya dari saham MTDL ini. Nah, seperti jadi kita bisa jemput ketika dia reject, kita bisa jemput di area-area sini, misal di harga 680-an, dengan target kita adalah di sini di harga 800, di mana itu adalah area fase distribusinya di sini ya. Oke, seperti itu. Nah, tapi kalau seumpama dia nggak reject, kita bisa tunggu dia breakout sekalian dari harga tertingginya di harga 725, misal kita beli di harga 730 ya, misal di sini cut loss kita satu tick aja di bawah, atau kita maksimalkan aja di bawah support trendline-nya ini, dan target kita di harga 800 seperti ini. Nah, jadi cut loss-nya ada dua pilihan ya. Pertama pilihannya di sini di bawah garis MA50-nya, dan selanjutnya kita buat aja di bawah resisten trendline, di bawah support trendline ini aja. Oke, seperti itu. Kalau di bawah garis MA50-nya bisa di sini di harga 695. Kalau di bawah support trendline-nya di harga 660 dengan target yang sama di harga 800. Berarti secara trendnya sendiri saham MTDL ini sudah menarik ya. Kita tinggal tunggu aja apakah dia berhasil breakout dari area ini, area resistennya, ataukah dia kembali reject dan membentuk lower high yang keduanya. Oke. Nah, di sini sendiri kalau dari area sendiri dia baru aja mantul dari area 50 ya. Oke, seperti ini baru aja mantul, dan ada kemungkinan dia akan kembali lagi ke area-area resisten selanjutnya. Oke, seperti itu ya untuk MTDL. Selanjutnya ada saham MTEL. Oke, untuk MTEL ini sendiri juga masnya ini nggak memberitahu ya apakah dia mau beli, apakah dia sudah punya saham MTEL ini. Tapi kalau untuk kalian yang belum punya saham MTEL ini, berarti sekarang sudah ada indikasi baik ya untuk kita bisa mulai cicil masuk dari saham MTEL ini, dimana di sini bisa kita lihat sekarang kemarin dia closingnya ditutup dengan kenaikan 2%, dan itu juga berada di area supportnya. Jadi kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 765, cut loss satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 735 dengan presentasi sekitar 4%, dan resisten kita kita setarakan aja dengan resisten sebelumnya di harga 805, itu adalah resisten terdekatnya dengan presentasi 5,23%, dan kalau dia bisa maksimal dia bisa ke area resisten sebelumnya di sini ya di harga 835 dengan presentasi 9,15%. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di sini untuk saham MTEL ini kita bisa sudah mulai pasang ancang-ancang untuk kita bisa mulai beli ya, dimana dia baru aja mendekati area support dan sudah kembali mantul ya. Oke, di sini juga bisa kita lihat, di sini juga supportnya semakin lama semakin naik ya. Oke, seperti ini ya. Jadi supportnya sudah mulai meninggi dibandingkan dengan support-support sebelumnya untuk saham MTEL ini. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa masuk di harga closing kemarin, dan ya take profit kita bebas ya. Jadi bebas mau jual di mana aja, di harga 805 juga bisa kalau dia sampai ke situ. Di sini juga bisa di harga 815, di mana itu adalah area resisten downtrendnya, dan atau di area sini di support horizontal ini di harga 835 dengan presentasi 9,15%. dan yang pasti yang perlu kita perhatikan adalah di harga 735 ini. Kalau seumpama dia ngejebol harga atau menyentuh harga 735, kita bisa keluar dulu. Itu adalah fix ya, itu adalah fix di mana kita harus keluar. Tapi untuk resistennya terserah di mana aja kalian merasa puas, kita bisa jual. Selanjutnya ada saham DGIK ya. Nah, di sini dia menyebutkan untuk Nangto ini nyangkut di harga 200 ya. Di harga 200 itu berarti di sini. Oke,
Oke, berarti dia sudah minus sekitar 21,24% ya dari saham The Geek ini, dimana dia beli di harga 200 dan sekarang harga closing adalah di harga 157. Tapi kalau menurut saya ada baiknya jangan cut loss dulu atau jangan keluar dulu ya, dimana di sini sudah mulai menarik ya dari saham The Geek ini, dimana ketika dia kemarin turun ya. Kemarin dia turun dan kemudian masih tertahan di garis MA 200-nya, dimana secara trennya sendiri saham ini masih uptrend, dimana garis MA 50 masih berada di atas garis MA 200, walau candlenya ternyata sekarang sudah berada kembali turun di bawah garis MA 50-nya, tetapi masih tertahan di garis MA 200-nya, menandakan dia masih akan kembali naik lagi. Dan di sini juga sudah didukung dengan penguatan kemarin dengan naik sekitar 3,97% ya di sini di candle ini. Nah, di sini juga adalah area support sebelumnya ya, di mana batas atasnya adalah di harga 148 dan batas bawahnya di harga 143, di mana itu adalah area resisten sebelumnya di sini, dan kemudian resisten di breakout dan kemudian retest di sini untuk menjadi area support, dan di sini juga menjadi area supportnya kembali ya untuk saham The Geek ini. Dan kemudian dia sudah berada di area sini dan kemudian dia akan kembali lagi naik lagi ke atas ini, dan ada kemungkinan juga akan kembali lagi ke harga 200-an ini. Tentunya harus sabar ya, harus sabar, dimana di sini kemungkinan aja untuk dapat BEP aja kita sudah bersyukur ya, tetapi di sini bisa kita perhatikan di area sini ya, ini dimana ini adalah area resisten trendline downtrendnya. Jadi mungkin nanti mungkin bisa dapat untung cuma sedikit ya, atau minimal BEP ya dari saham The Geek ini, dimana di sini kemungkinan ya mungkin dia akan turunnya cuman akan naiknya sampai di sini aja di harga 207 ya. Oke, kalau masuknya di harga berapa tadi, di harga 200 ya. Oke, di harga 200 berarti kemungkinan untungnya cuma sekitar 3,50%. Tapi kalau seumpama yang beli di harga sekarang, di harga ini, masuknya di harga closing kemarin di harga 157 ini, jadi ada kemungkinan kalau dia sampai ke resisten trendline downtrendnya ini, kita bisa untung sekitar 31,85% ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk yang ya sekalian aja ya, jadi sini sekalian saya kode aja untuk yang belum punya saham The Geek ini, kita bisa mulai entry ya untuk saham The Geek ini, dimana di sini sudah mantul dari area supportnya, support trendline-nya, dan juga sudah mantul dari garis MA 200-nya, dan sudah mantul juga dari area support resisten sebelumnya di sini. Berarti ada 3 support ya di sini. Pertama support trendline-nya, kedua support MA 200-nya, dan ketiga ada support areanya di sini. Nah, bisa kita masuk di harga closing kemarin di harga 157, walaupun cut loss kita bisa dibilang cukup lebar ya, sudah lebih dari 10%, tapi resisten atau take profit, wilayah take profit yang bisa kita dapat adalah sekitar 31,85% ya di area sini di harga 200 tujuan ini. Oke, seperti itu ya untuk saham The Geek ini. Jadi untuk yang nyangkut tadi, untuk yang nyangkut siapa tadi, Nangto ini, Mas Nangto ini, bisa kita hold dulu dengan harapan dia akan kembali ke minimal ke harga BEP, atau untung pun bisa untung sekitar 3%-an tadi ya. Kalau kita hold, kalau kita jual sekarang, kita sudah minus sekitar 22% sendiri, jadi sayang ya. Tapi tetap aja harus sabar ya saham The Geek ini. Nah, tapi kalau sumpah dia nanti ngejebol lagi area sini di harga atau menyentuh harga 141, kita bisa keluar aja dulu ya untuk saham The Geek ini. Oke, seperti itu. Dan untuk yang belum punya, kita bisa mulai cicil masuk ya dari saham The Geek ini. Oke, dari RS-nya sendiri juga menarik banget dari sini untuk saham The Geek ini, dimana dia sudah mantul kembali ketika menyentuh area 30-nya, dan kemudian dia sudah kembali mantul, berarti dia sudah mantul dari area support RSI-nya, dan dia akan lanjut ke resisten selanjutnya. Oke, seperti itu ya. Jadi sini ada saham ini sudah selesai ya. Jadi sudah 5 saham kita analisis, dimana saham-saham ini adalah permintaan dari yang sudah komen di video-video saya sebelumnya. Oke, jadi di sini bisa kalian simpulkan sendiri ya setelah melihat video ini. Oke, sekian aja untuk video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian nonton video ini bisa like, dan kalau ada pertanyaan lagi bisa komen di bawah ya. Oke, dan kalau untuk kalian yang mau minta request saham tertentu, tadi ya saya tekankan lagi, bisa kasih tahu di mana kalian, atau kalau kalian sudah punya, kalian bisa kasih tahu di mana harga kalian belinya. Jadi biar memudahkan untuk kita menarik kesimpulannya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.